Sekarang ini saya percaya kita sedang hidup di satu zaman pemulihan manifestasi kuasa Allah. Oke, kenapa saya ngomong pemulihan manifestasi kuasa Allah? Karena di kehidupan banyak orang Kristen, bahkan di dalam banyak gereja, yang namanya demonstrasi kuasa Allah itu seolah-olah sudah nggak ada. Seolah-olah kayak nggak ada bedanya kita mengikuti Yesus atau tidak mengikuti Yesus. Seolah-olah kayak yang namanya mujizat itu adalah hal yang hanya terjadi di zaman lalu, di zaman Alkitab. Dan kita tidak lagi mengalami itu dalam kehidupan kita, sehari-hari dalam kehidupan pribadi kita. Tapi saya mau ngomong sama saudara, saya punya keyakinan dan saya tahu dengan sungguh-sungguh Tuhan mau memanifestasikan kembali kuasanya dalam hidup kita. Ya, kuasanya selalu ada. Kuasa Allah itu nggak pernah hilang. Kuasa Allah itu selalu tersedia. Tetapi manifestasi kuasa Allah itu hanya akan dinyatakan ketika kita itu ngerti isi hati Tuhan. Ketika kita ngerti bagaimana kita itu bisa hidup di dalam dimensi kuasa Allah. Yang jadi masalah adalah banyak orang tidak hidup dalam dimensi kuasa Allah. Banyak orang hidup di luar dimensi kuasa Allah. Makanya seolah-olah kuasa Allah nggak dinyatakan. Seolah-olah kuasa Allah nggak terlihat lagi. Nggak saudara alami kembali dalam kehidupan saudara. Tapi saya berdoa melalui sharing firman Tuhan hari ini, Anda tangkap remanya, engkau kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan saya berdoa dalam kehidupanmu secara pribadi, engkau bisa mengalami demonstrasi kuasa Allah, manifestasi kuasa Allah yang spektakuler, yang di luar akal manusia kita, yang melampaui, yang bisa dilakukan oleh manusia. Oke, saya berdoa, kalau saudara berdoa, maka kuasa Allah bekerja. Ketika engkau berdoa buat yang sakit, maka orang sakit disembuhkan. Atau mungkin saudara sendiri bergumul dengan sakit penyakit. Doa saya, sakit penyakitmu disembuhkan oleh Tuhan. Oke, itu perlu manifestasi kuasa Allah. Ya, jadi kita harus ngerti bagaimana kuasa kesembuhan Allah yang selalu tersedia itu bisa dimanifestasikan. Dan kita alami terjadi di dalam kehidupan kita. Saya berdoa melalui firman Tuhan hari ini, saudara bisa mengalami kuasa berkat Tuhan. Anda nggak terus-menerus hidup di bawah penderitaan, hidup di bawah kesulitan, selalu mengalami keterbatasan, selalu saudara struggle untuk menyekolahkan anak saudara, mencukupi kebutuhan sehari-hari. Doa saya, saudara mengalami blessing yang dari Tuhan. Anda mengalami berkat kelimpahan yang dari Tuhan. Sehingga hidupmu itu bisa memancarkan cahaya kemuliaan Tuhan, membagikan kasih Tuhan. Anda jadi berkat sehingga orang-orang di sekeliling saudara juga bisa terima berkat melalui hidup saudara. Anda bukan hanya minta Tuhan dilunasi hutangmu, tapi engkau juga mau dipakai Tuhan melunasi hutang orang lain. Engkau bukan sekedar minta Tuhan untuk supaya bisa bayar uang kontraanmu, tapi engkau bisa beli rumah sendiri, bahkan jadi berkat buat orang lain, bayar uang kontrakan orang lain, bahkan bila perlu saudara dipakai Tuhan untuk kasih rumah sama orang lain, jadi berkat kasih mobil buat orang lain. Ya, karena hidup kita ini hidup yang fokusnya bukan diri sendiri ya, fokusnya kita adalah rencana Tuhan, fokusnya kita adalah membagikan kasih Allah, membawa orang tuh mengenal dan mengalami pribadi kasih Allah di dalam kehidupan mereka. Nah, karena itu kuasa Allah harus didemonstrasikan, kuasa Allah harus dimanifestasikan, dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kalau saudara bekerja, kalau saudara berbisnis, berkarir, atau kalau saudara berjuang di dalam pelayanan, misalnya saudara jadi ketua kelompok sel, atau saudara dipercaya untuk memimpin satu bagian
di dalam pelayanan gereja, bahkan saudara dipercaya untuk memimpin sebuah gereja. Saya berdoa saudara bisa mengalami kuasa pertumbuhan. Bahkan kuasa pelipat gandaan. Ada berapa banyak orang yang dalam hidupnya itu kalau ngerjain apa-apa stagnan. Kalau ngerjain apa-apa ya jalan di tempat, ya cuma gitu-gitu aja. Tapi kalau saudara ngalami kuasa pertumbuhan, bahkan pelipat gandaan yang dari Tuhan, saya mau ngomong begini, apa yang engkau kerjakan akan mengalami terobosan, akan ada yang namanya kemajuan, ada yang namanya pertumbuhan, sehingga Anda bisa maju dari satu level ke level berikutnya, mengalami terobosan lagi, sehingga apa yang tadinya 1 talenta dipercayakan sama saudara jadi 2 loh. Nah itu kan pertumbuhan pelipat gandaan. 2 jadi 4, 5 jadi 10 dan terus bertumbuh. Unlimited. Tidak terbatas. Berapa banyak orang yang karena nggak ngalami hidup yang penuh kuasa, hidupnya 1 tetap 1. 2 talenta tetap 2 talenta. Dipercaya 5 ya nggak ada kemajuan ya tetap 5. Sesederhana karena kita nggak ngalami manifestasi kuasa Allah dalam hidup kita. Karena ini hari ini saya berdoa supaya saudara di-recharge dengan kuasa Allah dan itu benar-benar dimanifestasikan, nyata bekerja dalam hidup saudara. Are you ready? Apakah saudara siap? Oke, saya mau bagikan begini sama saudara. Yang membuat orang tidak mengalami kuasa Allah, seringkali saya perhatikan ya, banyak orang Kristen hanya sekedar ngerti firman di pikiran. Jadi itu yang namanya firman hanya sebagai sebuah pengetahuan intelektual buat otak kita, buat akal kita. Saya mau ngomong begini sama saudara, selama firman baru sebatas pengetahuan intelektual di otak kita, maka kuasa yang terkandung di dalam firman itu belum akan dimanifestasikan. Kuasanya ada, tapi kalau di otak saja, di pikiran saja, secara intelektual saja, saudara belum akan ngalami kuasa firman tersebut. Ya, kuasa firman itu baru akan bermanifestasi, dengarkan baik-baik ya, ketika firman yang ada di otak kita, pikiran kita ini, kemudian firman itu sampai meresap, masuk, merema di dalam hati kita. Terus di dalam hati ini mengaktifkan manusia roh kita. Karena Alkitab ngomong bahwa manusia roh kita itu disebut dalam Alkitab bahasa Inggris the hidden man of the heart. Jadi manusia yang tersembunyi di dalam hati. Jadi kalau firman itu mengaktifkan manusia roh kita yang ada di dalam hati ini diaktifkan, terus timbul, iman kita timbul di situ. Manifestasi kuasa Allah akan mulai bekerja dan Anda akan melihat demonstrasi kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupanmu. Ya. Jadi saudara harus ngerti ini. Demonstrasi kuasa Tuhan itu tidak cukup hanya di pikiran. Ya, tapi dimulai dari hati. Nah, sekarang saya mau bagikan sama saudara bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami manifestasi kuasa Allah itu real, nyata dalam hidup kita. Bukan cuma sekali, tapi kita terus-menerus hidup di dalam manifestasi kuasa Allah yang semakin besar, tambah besar lagi, sehingga Anda bisa berkata dengan mantap bahwa Yesus kita tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dulu dia mengerjakan mujizat, sampai hari ini mujizat masih terjadi, dan selama-lamanya mujizat terus terjadi di dalam kehidupan kita. Karena kuasa Allah tuh nggak berubah. Ya, pertanyaannya bagaimana kita bisa mengalaminya? Nomor 1, dimulai dari baca firman dulu. Tentunya dimulai baca firman. Dan saya tambahkan ya, baca firman lebih banyak dari Anda baca berita. Kalau zaman sekarang saya perlu tambahkan, baca firman lebih banyak dari baca sosial media. Oke, ini penting loh ya. Jadi penting sekali Anda dengarkan firman lebih banyak daripada saudara nonton film.
Oke. Kuncinya firman itu harus jadi dominan. Nah ini, kalau saudara cuma baca firman sekilas, terus kemudian selesai, firman Tuhan itu paling cuma sekilas. Tidak bisa. Firman itu untuk bermanifestasi kuasanya mesti jadi dominan. Ya, ketika kita baca, kita dengarkan, masuk di dalam pikiran kita, firman itu harus dominan di pikiran kita dulu. Ini penting sekali. Jadi bukan hanya firman itu ada, firman itu terlintas, firman itu kepikir. Oh ya, kita ngerti gitu aja, setelah lewat terus pikiran kita sibuk dengan semua hal yang lain, semua macam-macam yang mengisi pikiran kita. Yang kayak gitu nggak bisa. Oke, jadi Anda harus ngerti, firman itu harus dominan dalam pikiran kita. Itu step yang pertama. Yang kedua, setelah itu renungkan firman. Merenungkan firman itu adalah memikirkan firman terus-menerus. Ya, sampai tadi saya ngomong, dominan di dalam benak kita, dalam pikiran kita. Nah, perenungan firman yang seperti itu, yaitu memikirkan firman terus-menerus. Bahasanya Alkitab tuh renungkan firman siang dan malam, siang dan malam, siang dan malam lagi, siang dan malam lagi, terus-menerus, terus-menerus. Itu yang membuat firman ini gak cuma sekilas, gak cuma terlintas, gak cuma kita ngerti. Tapi firman ini benar-benar mendominasi. Terus firman ini ada dalam benak kita, pikirkan firman Allah. Ya. Kenapa itu penting? Karena perenungan firman itu akan membuat firman yang ada dalam pikiran kita meresap masuk sampai di dalam hati kita. Sampai di dalam spirit kita, manusia roh kita. Itu terima firman melalui dari perenungan firman. Memikirkan firman yang terus menerus. Jadi kuncinya bukan hanya baca firman pada waktu saudara doa pribadi. Tapi saudara baca firmannya, memikirkan firmannya, ya lebih dari itu. Saudara merenungkan firman, mendoakan firman. Terus juga di dalam aktivitas saudara sehari-hari, sementara Anda terus beraktivitas normal aja. Tapi saudara jangan begitu saja lupakan firman. Ya, sementara beraktivitas pikiran kita tertujunya sama Tuhan. Pemikiran kita tertujunya sama firman Tuhan juga. Jadi pikiran kita ini melekat sama Tuhan. Pikiran kita ini melekat sama firman-Nya di dalam aktivitas kita sehari-hari. Nah ini memang harus dilatih ya. Karena seringkali kalau kita sudah sibuk ini, itu, terus kita sudah nggak kepikir tentang Tuhan sama sekali, tentang firman-Nya sekali. Padahal sesederhana Tuhan itu kan selalu bersama kita. Dia itu Immanuel, Allah beserta kita. Nah kalau dia Immanuel, dia Allah beserta kita ya. Kayak kita punya partner kan. Dan dia senior partner kita. Ya, dia bersama dengan kita ya kan. Kita wajar, kita diskusi sama Tuhan terus-menerus. Dalam aktivitas kita sehari-hari kita diskusi. Dalam benak kita, dalam pikiran kita sama Tuhan. Kita ngalami kesulitan, kita tanya sama Tuhan. Kita cari solusi, kita diskusi sama Tuhan, kita konsultasi sama Tuhan. Nah, itu yang namanya pikiran kita melekat sama Tuhan. Pikiran kita merenungkan firman siang dan malam. Nah, pikiran yang melekat sama firman siang dan malam melalui perenungan firman seperti ini, itu yang membuat firman yang tadinya di pikiran, itu akan meresap masuk ke dalam hati. Dan itu yang akan mengaktifkan manusia roh kita. The hidden man of the heart. Manusia roh kita yang ada dalam hati kita ini akan dibangkitkan, diaktifkan melalui perenungan firman. Nah ini penting. Ini cara untuk bisa manusia roh kita aktif, hidup. Karena kalau manusia roh kita nggak aktif, nggak hidup. Ya, dan firman itu cuma di pikiran, belum sampai di hati. Manifestasi kuasa Tuhan belum akan dinyatakan. Jadi firman ini dari pikiran harus turun sampai meresap, meremam masuk ke dalam hati kita. Oke. Dan yang terakhir kalau sudah kayak gitu, kerjakan firman sampai jadi gaya hidup manusia roh kita. Oke. Kenapa Alkitab ngomong iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi kalau firman itu sudah mendominasi pikiran, terus mendominasi hati kita, maka
dia harus sampai bermanifestasi jadi action, jadi perbuatan. Menimbulkan iman, terus iman itu membuat kita mengerjakan firman. Ya, firman itu harus kita kerjakan, kita lakukan, kita perbuat. Dan perbuatnya bukan cuma sekilas sekali selesai, tapi terus-menerus jadi gaya hidup kita. Ya, jadi bagian dari kebiasaan sehari-hari kita. Nah, itu kunci manusia roh diaktifkan. Jadi pikiran didominasi firman, hati didominasi firman, sampai kepenuhan kelimpahan, terus akhirnya action muncul, manifestasi jadi gaya hidup kita, firman Allah itu. Kalau sudah kayak gitu, itu manusia roh kita, itu aktifnya luar biasa sekali. Ini yang akan menarik kuasa Allah untuk bekerja, bermanifestasi, dan ini yang akan membuat demonstrasi kuasanya nyata dalam kehidupan kita. Anda akan melihat tiba-tiba saja ketika kita berdoa, kuasa Tuhan bekerja, mujizat terjadi. Tiba-tiba saja di dalam pelayanan saudara mengalami breakthrough dan kemudian Anda naik level, terobosan lebih besar, kelompok saudara berlipat kali ganda. Tiba-tiba gereja-gereja kita penuh semuanya, jiwa-jiwa dipertobatkan, diselamatkan dengan skala yang belum pernah kita alami sebelumnya. Tiba-tiba saja sakit penyakit saudara disembuhkan oleh Tuhan dengan cara yang sangat ajaib. Bahkan Anda berdoa buat keluargamu atau temanmu yang sakit dan mereka juga mengalami kesembuhan. Tiba-tiba saja berkat Tuhan tercurah dalam hidup saudara dengan cara yang mengagumkan. Anda belum pernah mengalami yang kayak gitu. Tiba-tiba ada blessing, ada favor Tuhan yang begitu nyata menyertai setiap langkah saudara sehingga Anda mengalami dimensi berkat Tuhan yang belum pernah engkau alami sebelumnya di dalam kehidupanmu. Kuncinya kuasa Allah harus bermanifestasi. Karena itu mulai hari ini jangan puas hanya sekedar iman saudara itu iman intelektual. Tapi sungguh-sungguh imanmu itu harus iman yang meluap dari hati sampai akhirnya dimanifestasikan dalam bentuk perbuatan yang konsisten menjadi gaya hidup kebiasaan sehari-hari yang itu menarik kuasa Allah dan kemudian mujizat terjadi. Oke, saya berdoa firman Tuhan hari ini mentransformasi hidup saudara dan membawa kita semua hidup di dalam dimensi kuasa Allah dan kita bisa jadi saksi Kristus bahwa Yesus kita itu tidak berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Oke, salam keluarga Allah, Tuhan Yesus memberkati.